Dinobrion termasuk dalam film Microsofita yang bersifat mixotроf, yakni mampu memperoleh energi dan karbon melalui fotosintesis dan fagotrofi bakteri. Dinobrion dapat menimbulkan bau yang tidak enak. Selain itu, juga dapat menyebabkan kekurangan pada air. Dinobrion biasanya memiliki warna keemasan karena kloroplasnya mengandung pigmen karoten dan xanthofil dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan klorofil. Dinobrion paling sering ditemukan di danau dan air tawar. Dinobrion juga pernah ditemukan tumbuh subur di habitat lotif dan muara. Dinobrion biasa hidup bebas. Ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Dinobrion memiliki inti sejati, dan dinding sel umumnya mengandung silika dan zat kersik. Dinobrion memiliki beberapa manfaat, yakni dapat digunakan sebagai bahan pembuat cat, vernis, dan piringan hitam, dan juga sebagai indikator untuk menemukan minyak. Goniostomum sendiri merupakan jenis ganggang air tawar yang termasuk ke dalam kelas Rhapidophyceae. Nah, dikatakan bahwa jenis Goniostomum ini memiliki habitat yang sangat luas dan dia melimpah di seluruh danau yang beriklim sedang di seluruh dunia. Nah, dari banyak penelitian yang mengatakan bahwa Goniostomum ini memiliki kelimpahan, yaitu di mana dilihat bahwa tingkat adaptasi dari Goniostomum sendiri sangat tinggi sehingga dia mampu hidup di danau-danau yang beriklim sedang tersebut. Nah, Goniostomum memiliki karakteristik tertentu. Adapun dari karakter tersebut, yang pertama yaitu Goniostomum memiliki bentuk seperti tetesan air. Goniostomum memiliki kloroplas. Nah, adapun pigmen klorofil yang dimiliki oleh Goniostomum ini yaitu dari jenis pigmen klorofil C1 dan C2, juga termasuk klorofil A. Nah, dan beberapa jenis klorofil lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Goniostomum ini, dia memiliki panjang hingga 100. Nah, kemudian Goniostomum juga memiliki kemampuan untuk berkembang pada pH 4-8. Adapun keunikan dari Goniostomum ini dapat melepaskan untayan mucilaginous yang menyebabkan gatal-gatal dan reaksi alergi. Nah, dari keunikan ini sendiri akan menyebabkan dampak kerugian. Nah, jika suatu danau rekreasi tersebut memiliki terdapat jenis Goniostomum ini, sehingga ketika para wisatawan yang ingin berenang ke danau tersebut akan mengalami alergi serta gatal-gatal. Nah, hal ini juga akan berdampak pada penutupan danau tersebut sebagai danau rekreasi. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat Goniostomum. Nah, dari beberapa penelitian, mereka mengatakan Goniostomum ini adalah alga yang mampu membasmi alga-alga lain yang ada di perairan. Hal ini dikarenakan Goniostomum ini memiliki toleransi yang tinggi, adaptasi yang tinggi, sehingga untuk berkembang biak itu dia sangat cepat. Nah, hal itu juga membuat Goniostomum ini mendominasi di suatu perairan tersebut. Hal itulah yang membuat ketika alga itu dia mendominasi, ya itulah dia akan menyeleksi alga-alga yang lain yang ada di perairan tersebut, sehingga alga itu. Laginion merupakan salah satu jenis plankton yang memiliki pigmen. Laginion ini terdapat pada kelas Chrysophyceae yang kelimpahannya itu sangat besar, yaitu terdiri dari 200 genre dan berkisar antara 1000 spesies yang ada di perairan. Adapun Laginion sp ini memiliki karakteristik yang sangat unik sekali. Nah, salah satunya itu yaitu memiliki flagel di bagian anteriornya. Setelah itu, pada Laginion ini memiliki dinding sel yang tersusun dari silikat. Nah, adapun karakteristik ketiga yang dimiliki oleh spesies ini yaitu bentuknya membulat, tetapi kadangkala juga ada yang memanjang. Laginion sp ini memiliki karakteristik yang sangat unik sekali, bukan? Nah, untuk keunikannya itu spesies ini sangat menyukai suhu yang dingin, sehingga biasanya kita sering menemukannya pada samudra Arktik ataupun pada tempat-tempat yang memang lokasinya dingin ya. Setelah itu spesies ini itu banyak terdapat di danau oligotropik.
spesies ini merupakan spesies yang sangat berpengaruh bagi ekosistemnya. Selain kelimpahannya yang tinggi, juga manfaatnya yang sangat tinggi pada lingkungannya. Nah, namun tak jarang juga spesies ini justru menjadi bahan makanan utama bagi zooplankton lainnya. Manfaat dari plankton ini adalah sebagai sumber makanan untuk zooplankton seperti Daphnia dan Basmina. Selain itu, plankton ini juga dipakai sebagai bioindikator lingkungan ataupun sebagai tingkat pencemaran suatu lingkungan. Sehingga kita sangat perlu sekali ya untuk menjaga spesies plankton terutama Leginion ini supaya tidak terjadi kepunahan dengan cara kita menjaga perairan kita. Merupakan genus dari diatom laut yang termasuk ke dalam organisme meroplankton. Melosira ini disebut sebagai plankton atau masuk ke dalam plankton ketika terjadi percampuran sedemikian rupa sehingga mereka dapat tersuspensi kembali dari sedimen dasar dan dipertahankan dalam kolam air. Habitat Melosira ini luas dan melimpah di seluruh danau di dunia. Spesies Melosira ini kebanyakan terdapat di bagian dunia seperti di Lund dan juga terdapat di Afrika, di mana spesies ini memiliki karakteristik seperti berbentuk benang filamen, di mana dinding selnya itu tersusun atas silika. Lalu sel berbentuk silinder yang biasanya terhubung dengan rantai lurus, memiliki katup hemisferikal atau frustula subbola yang sangat kuat dan memiliki kerah yang mengelilingi mantel katup. Seperti yang dilihat di gambar itu, dia memiliki mantel di mana mantel katupnya ini bersifat kokoh dengan duri yang menutupi katupnya. Spesies Melosira ini juga menarik karena dia sering muncul di inti sedimen, di mana dia memiliki sumber daya pembatas utama, yaitu cahaya dan fosfor. Lalu, karakteristik spesifik dari Melosira ini adalah ukuran dari pori-pori mantelnya. Dari penelitian di jurnal, didapatkan bahwa pori-pori dari Melosira ini 6-8 pori-pori, dan ada juga yang menyebutkan 16-25 pori-pori. Untuk populasi Melosira ini ada di danau-danau yang besar, seperti Danau Ophika. Tapi jika danaunya kecil, maka dia menunjukkan keterbatasan sumber daya, seperti silika, fosfor, dan cahaya. Karena ketiga elemen ini, terutama fosfor dan cahaya, merupakan pembatas utama bagi Melosira. Keunikan Melosira yang lain adalah dia tidak tergantung pada kepadatan dan tumbuh subur di habitat peralihan. Spesies Melosira ini umumnya bersifat organisme oportunistik, yang mana dia beradaptasi dengan kondisi yang tidak seimbang yang terjadi ketika percampuran yang diinduksi oleh angin dan memungkinkan mereka itu disebut plankton. Manfaat dari Melosira sendiri adalah sebagai indikator yang berguna untuk mengidentifikasi batas laut. Lalu, untuk ekologi spesies meroplankton Melosira ini sangat kontras dengan spesies euplanktonic seperti Stephanodiscus sp, Planktonicus sp, dan Synedra.